Konflik dalam negosiasi bisa menjadi peluang loh. Penasaran? Jangan lupa tonton sampai akhir ya. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose 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 with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Konflik adalah situasi saat terjadi perbedaan, ketidaksepakatan, atau pertentangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang melibatkan kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertentangan. Konflik bisa berarti bahaya, namun konflik juga bisa berarti peluang. Itu tergantung bagaimana kita mengelolanya. Apa aja sih jenis-jenis konflik? Nah, yang pertama, konflik substansi. Konflik ini terjadi ketika ada perbedaan suatu isi perjanjian atau tujuan untuk mencapai suatu keinginan oleh masing-masing pihak dalam negosiasi. Nah, yang kedua, konflik waktu. Konflik ini terjadi ketika ada perbedaan waktu yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak untuk menyelesaikan negosiasi. Yang ketiga, konflik interpersonal. Konflik ini terjadi ketika adanya suatu masalah oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam negosiasi seperti perbedaan gaya komunikasi, sikap, dan pandangan pribadi. Yang keempat, konflik kepentingan. Konflik ini terjadi ketika ada suatu perbedaan dalam masing-masing pihak dalam negosiasi. Yang kelima, konflik atas prosedur. Konflik ini terjadi ketika ada suatu perbedaan untuk menaati aturan yang harus diikuti oleh setiap masing-masing dalam negosiasi. Selamat pagi Bu Jasmine. Selamat pagi Pak Gun, silahkan duduk. Iya. Jadi di sini saya ingin mengajukan kenaikan gaji saya Bu, karena akhir-akhir ini saya kerja dengan baik dan konsisten pada perusahaan ini Bu. Sebelumnya mohon maaf Pak Agung untuk pengajuan kenaikan gaji Bapak kami belum bisa terima karena adanya kesulitan keuangan dari perusahaan kami Pak saat ini. Saya paham Bu, tapi apakah ada alasan lain yang spesifik mengenai ketolakan kenaikan gaji saya Bu? Mohon maaf sekali lagi Pak Agung, kami belum bisa menjelaskannya secara rinci apa alasannya. Jadi untuk pengajuan kenaikan gaji Bapak kami tolak ya Pak. Saya mengerti Bu, tapi saya ngerasa keadilan sangat penting dalam hal ini. Baik Pak Agung, sebaiknya kita melakukan pertemuan ulang untuk membahas kenaikan gaji Bapak ya. Baik Bu, terima kasih. Dalam sebuah perusahaan rasanya tidak mungkin jika tidak ada sebuah konflik. Namun tidak ada salahnya jika perusahaan memiliki upaya untuk melakukan pencegahan konflik, yaitu dengan komunikasi terbuka untuk mengenali kebutuhan dan kekhawatiran pihak terkait, serta merespon kebutuhan timbal balik. Namun, jika telah terjadinya konflik, yang dilakukan oleh perusahaan adalah pencegahan dini pada konflik tersebut agar konflik tersebut tidak semakin melebar. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan tindakan yang benar selama negosiasi dan menyelesaikan konflik dengan perilaku yang efektif. Bagaimana progres laporan keuangan perusahaan kita saat ini? Maaf Bu, sepertinya akan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan karena ada beberapa kendala. Kalau boleh tahu apa yang menjadi kendala kalian semua? Ternyata belakangan ini banyak pengeluaran dana yang tidak diketahui sehingga saya kesulitan untuk mengidentifikasinya. Terima kasih atas kejujuran kalian. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk kalian dapat menyelesaikan laporan ini tepat waktu? Menurut saya Bu, jika kami mendapatkan sedikit bantuan atau perpanjangan waktu, kami rasa kami akan menyelesaikan proyek ini dengan lebih baik Bu. Gitu ya. Mungkin saya akan memberikan tambahan rekan untuk kalian mengerjakan laporan ini, karena jika tambahan waktu itu sudah tidak mungkin lagi karena sudah diminta oleh atasan kita untuk laporan keuangan tersebut. Baik Bu, terima kasih. Kebiasaan buruk dalam menghadapi konflik. Kebiasaan buruk dalam menghadapi konflik merupakan pola perilaku dan suatu reaksi yang tidak sehat ketika kita dihadapkan pada suatu konflik. Lalu, apa aja sih kebiasaan buruk menghadapi konflik? Yang pertama, menghindar. Menghindar hanya akan memberikan penyelesaian sesaat, tapi malah menimbulkan masalah yang baru di kedepannya. Keuangan perusahaan saat ini sedang menurun, jadi kita tidak usah mengeluarkan uang untuk
yang nggak berguna. Loh, kenapa nggak berguna? Ini untuk mempromosikan apa company dan menarik pelanggan sehingga keuangan kita menjadi lebih meningkat. Gimana nih Bu Asri? Sedikit sulit. Gimana kalau kita lanjut besok aja? Kedua, menyalahkan pihak lain. Menyalahkan orang lain atas kesalahan diri sendiri hanya akan memperkeruh suasana antara satu sama lain. Jadi untuk pembahasan rapat selanjutnya ada hal yang perlu saya sampaikan, yaitu apa company ini di blacklist oleh perusahaan karena katanya ada siswa yang pengetahuan akuntansinya itu kurang. Jadi bagaimana itu Bu Azmi? Saya sudah melakukan pekerjaan saya dengan maksimal, Bu. Mungkin memang siswanya yang memiliki IQ rendah atau bagian marketing yang salah menarik siswa. Kenapa jadi ke saya? Menang versus kalah. Hasil negosiasi yang baik adalah hasil yang memberikan win-win solution kepada kedua belah pihak, bukan malah egois dan mementingkan kepentingannya sendiri. Konflik dalam negosiasi adalah suatu peristiwa yang sering terjadi ketika ada perbedaan tujuan, perbedaan pendapat, ataupun kepentingan di antara dua pihak ataupun lebih dalam suatu proses negosiasi. Konflik ini biasanya terjadi dikarenakan adanya perbedaan nilai, perbedaan persepsi, atau bahkan dikarenakan adanya suatu pihak yang agresif dan manipulatif. Reaksi dalam konflik yang pertama, amarah, yaitu perasaan tidak aman, gelisah, atau rasa kurang percaya kepada pihak lawan dengan diwujudkan kepada sikap atau perilaku amarah, agresif, atau bermusuhan. Yang kedua ialah agresif, merupakan respon yang diwujudkan dengan mengejek atau menyerang secara verbal maupun non-verbal kepada pihak lawan dalam konflik. Yang ketiga ialah pasif, yaitu respon yang dilakukan dengan cara menahan diri atau menarik diri dari suatu permasalahan yang muncul dalam konflik. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, maka begitu pula SOP perusahaan yang akan dilaksanakan. Jadi saya harap kalian semua bisa melaksanakannya dengan baik dan benar. Menurut saya SOP jadwal pelayanan pelanggan tersebut terlalu kaku karena kami harus membalas chat pelanggan satu persatu hanya pada jam kantor saja. Hal ini membuat kami lumayan sulit untuk melayani pelanggan yang ada keperluan ataupun keluhan mendadak. Aduh, emang kamu tahu apa soal melayani pelanggan dengan baik? Kami hanya ingin melayani pelanggan dengan baik, Bu. Dan kami pikir kami juga perlu fleksibilitas untuk menangani situasi-situasi yang mendadak. Memang menurut kamu bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan AI untuk membalas chat pelanggan secara otomatis. Dengan begitu kita tidak perlu terpaku pada SOP yang dimana kami harus membalas chat pelanggan secara manual dan di dalam waktu yang terbatas. Waduh, jadi kamu hanya mau mengandalkan AI untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Lalu apa gunanya saya menggaji kamu? Lagi pula, membayar AI itu juga mahal. Memang kamu mau saya potong gajinya? Udah kok jadi gaji saya yang kena potong? Saya kan hanya menyarankan yang terbaik untuk pelanggan dan juga perusahaan ini. Aduh, udah ya, saya tutup rapat ini. Saya izin keluar. Mohon maaf Bapak Ibu, boleh tolong tetap di tempat? Penyelesaian negosiasi. Yang pertama yaitu menuliskan keuntungan dan kerugian. Teknik ini menghapus lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Pada intinya, saya tahu kami di sini ingin melakukan yang terbaik bagi para pelanggan maupun perusahaan. Baiknya kita menganalisa bagaimana keuntungan maupun kerugian dari para pengguna AI maupun manual. Baik, Bapak Ibu, jadi saya putuskan untuk menganalisis terlebih dahulu keuntungan dan kerugian kita menggunakan AI maupun manual. Boleh dikasih tahu apa aja keuntungan dari AI? Cepat, Bu. Lanjut, ada lagi? Atau malah kerugian yang banyak? Kerugian AI yang saya ketahui ya, biayanya itu mahal. Sedangkan kalau kita pakai manual, biaya yang kita keluarkan hanya untuk menggaji kalian. Jadi ada lagi keuntungan dari AI. AI bisa bekerja 24 jam, Bu. Baik, bisa 24 jam. Ada lagi? Pekerjaannya lebih mudah. Lebih mudah. Untuk kerugian dari manual, boleh saya tahu apa?
keterbatasan waktu dan sering terjadinya kesalahan dalam penulisan. Oke, baik. Yang kedua yaitu membedakan masalah dan bukan masalah, mengevaluasi kemunculan titik masalah yang diselesaikan. Yang ketiga yaitu menuliskan hasil yang paling baik, paling buruk, dan realistis untuk mendapatkan perspektif yang lebih jelas mengenai proposal atau solusi. Keempat yaitu analisis medan kekuatan. Yang pertama yaitu kekuatan pendukung, tersedianya anggaran yang cukup. Yang kedua yaitu medan penghalang, pimpinan perusahaan ingin menggunakan dana untuk tujuan lainnya. 5 yaitu ada analisis SWOT untuk merumuskan alternatif strategi secara umum dari suatu analisis situasi. Yang pertama yaitu ada faktor internal, yaitu kita menggunakan kekuatan dan kelemahan. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Untuk selanjutnya kita menganalisa, membedakan apakah merespon pelanggan secara manual itu menyebabkan masalah, dan apakah menggunakan AI pun kita menyebabkan masalah. Jadi menurut kalian merespon secara manual memang menjadi masalah? Salah, Bu. Tapi yang perlu menjadi perhatian, kalau kita menggunakan AI, kita memerlukan biaya yang banyak. Mohon maaf Bu, saya potong pembicaraannya. Jadi saya punya teman yang bisa membuat AI. Untuk tentang harganya bisa dilanjutkan nanti saja Bu. Oh, baik. Jadi baiklah. Jadi menurut saya memang AI ini dilihat dari banyak keuntungannya daripada kerugiannya dibandingkan dengan manual. Baiknya kita memang menggunakan AI dengan harga juga yang lebih mungkin di bawah rata-rata pasar ya dari temannya aku. Jadi dengan ini kita mendapatkan hasil yang terbaik dan paling realistis pada rapat hari ini. Jadi saya mau mengucapkan mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih banyak atas partisipasinya kepada kalian semua. Untuk rapat hari ini kita tutup. Terima kasih semua, selamat siang. Dengan mengalami dan menyelesaikan konflik, seseorang dapat memperoleh keterampilan manajemen konflik yang akan berguna di masa depan. Kita juga dapat memperkuat ikatan sosial dan kepercayaan satu sama lain. Apa company? Sahabat.